seseorang yang sehat secara mental itu berarti mereka yang mampu mengatasi masalahnya dan menyadari memiliki batasan kemampuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jangan takut, siapapun Anda, masalah apapun Anda, selalu ada pelangi dimanapun dan kapanpun. Dan hari ini kembali lagi bersama dengan saya Epifania Bu Ulele di Kokes Kobar Podcast. Teman-teman, hari ini sangat spesial sekali karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu suster. Apakah kalian sudah kenal siapa susternya? Baik teman-teman, kita ngobrol dengan Suster Christina Varianti Dahi, psikolog anak dan dewasa. Betul sekali. Teman-teman, ada yang udah kenal nggak? Atau pernah ada yang berjumpa suster di klinis? Jangan-jangan nih teman-teman muda nih, bisa jadi ya suster ya? Iya bisa jadi ya, syukurlah kalau ada yang ketemu. Nah teman-teman, spesial sekali hari ini kita akan berbicara soal mental health ya suster ya, dan betul. Ini menjadi topik yang sangat hangat suster di kalangan kami generasi Z ini yang betul. Sering dibilang generation strawberry ya. Betul banget, generasi ya. HP. Nah tapi sebenarnya suster kalau ditarik lebih dalam suster, sebenarnya kenapa mental health ini suster sering menjadi topik yang sangat hangat? Sebenarnya mental health itu apa sih suster? Ya, oke, terima kasih Evi. Berkaitan dengan mental health itu, bahasa Indonesianya itu kesehatan mental. Tetapi sebelum saya mau menseringkan tentang apa itu mental health atau kesehatan mental, kita perlu menarik dulu tentang statement WHO. WHO itu yang mengatakan seseorang yang sehat secara mental itu berarti mereka yang mampu mengatasi masalahnya dan menyadari memiliki batasan kemampuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, orang yang telah menyadari bahwa dia memiliki batasan kemampuan, dia akan berupaya mencari referensi-referensi, dan setelah mendapatkan referensi-referensi tersebut, dia akan mengupgrade dirinya berdasarkan referensi yang dia dapatkan untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi setiap hari. Jadi, kesehatan mental itu adalah mereka yang memiliki masalah tetapi mampu mengatasi itu setelah mereka mencari referensi-referensi itu sendiri dan mengupgrade dirinya setelah mendapatkan bekal dari referensi tersebut. Referensi maksudnya itu seperti apa? Mungkin kepada profesional entah psikolog ketika dia mengalami depresi, ketika dia mengalami masalah, entah dia mengalami benang kusut, maka dia perlu mencari referensi itu lewat para psikolog, psikiater, atau mungkin banyak buku-buku yang mengandung yang bisa memberikan solusi kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan pun berdasarkan informasi itu dia mengupgrade dirinya, mendorong dirinya untuk menyelesaikan masalah itu berdasarkan yang hal tadi. Itulah mental health. Oke. Seperti itu. Oke. Suster, seperti yang udah suster jelasin itu bahwa sebenarnya kalau mental health ini masalah mental ya suster, dan kira-kira kan semua orang pasti akan ada masalah sendirinya ya suster ya. Nah, kira-kira gejala awal nih suster kita bisa tahu, oh aku kayaknya ada nih masalah mentalnya nih. Apa sih suster yang supaya kami juga orang-orang muda bisa menyadari itu suster, sehingga ya ketika kami ada di posisi seperti itu kami bisa menjumpai suster begitu. Jadi kami tidak kemana-mana gitu suster, udah tahu nih oh ini gejalanya berarti kami harus melakukan ini begitu suster. Oh, iya. Ya sebenarnya siapapun kita, entah itu dari kalangan bawah sampai kalangan high class, semua kita pasti menghadapi berbagai macam masalah. Tetapi ketika seseorang itu disebut kurang sehat mental, maka sebenarnya bukan masalah kurang sehat mental dan sehat mental, tetapi ada kesadaran bahwa setiap kita, setiap orang memiliki batasan kemampuan menyelesaikan itu. Maka ketika tadi Evi mengatakan kami kaum remaja ini kadang-kadang terbentur dengan masalah mental, sebenarnya tentu
akan lebih mendapatkan solusi jika yang bersangkutan menyadari, memahami bahwa dia dalam kondisi tidak valid, maksudnya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Karena sebenarnya situasi emosi setiap orang itu beda-beda, kisah cerita hidupnya juga berbeda-beda, pengalaman hidupnya juga berbeda-beda. Jadi ketika tadi dalam statement WHO mengatakan setiap orang memiliki batasan kemampuan, maka yang bersangkutan perlu mencari referensi itu. Nah, tadi Evi mengatakan bahwa kami yang mengalami masalah mental ini seperti apa. Nah, kalau umpamanya mau masalah mental seperti stres, seperti benang kusut, ya gejala awalnya adalah ketika dia menyadari bahwa dia tidak mampu keluar dari zona itu. Ketika dia menyadari bahwa dirinya perlu bantuan, perlu kerendahan hati untuk menyadari bahwa dia perlu ditolong. Dan itu yang namanya sehat secara mental, well-being. Dia menyadari bahwa dia butuh ditolong. Dan siapapun kita, mungkin saya saat ini sebagai psikolog, tapi ada saat fase tertentu saya mengalami mentalnya juga lagi down. Dan ketika saya menyadari itu, saya perlu mencari teman, perlu mencari ruang kepada teman untuk bisa memberikan masukan, solusi kepada saya sehingga masalah yang saya hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu, Evi. Suster, aku sebagai orang muda sangat tersentuh dengan yang Suster sampaikan. Kenapa Suster? Suster tadi menyampaikan perlunya kerendahan hati. Suster kadang juga ada di situasi-situasi yang seakan-akan kami ini orang muda ini merasa udah bisa semua ya gitu ya Suster. Jadi pada akhirnya banyak gitu yang ada di situasi yang kita sebut di awal tadi, yaitu mental health. Suster, ada juga di beberapa hari yang lalu aku coba baca-baca Suster dan melihat juga beberapa keresahan sebenarnya Suster, keresahan teman-teman yang kenapa sih, maksudnya kalau di tempat kerja nih ya Suster, mereka itu merasa yang paling banyak kerjanya misalnya gitu. Kalau di sekolah mereka merasa, kalau di kuliah mereka merasa tugas-tugasnya sangat menumpuk begitu Suster. Nah, ini kan situasi generasi Z ini nih Suster kan. Kalau dari Suster dan sepengalaman Suster ini, kenapa mental health? Aku pasti yakin Suster bahwa mental health ini sudah ada dari zaman dulu, betul nggak ya Suster? Tapi kenapa di generasi kami ini menjadi isu yang sangat penting Suster? Ya, oke. Mengapa di zaman sekarang bahwa isu mental health itu sangat fenomenal ya? Iya, sangat fenomenal banget ya, karena memang generasi Z ini lahir di tahun 1997 sampai 2012 ya. 12-an, iya, Suster. Dan itu lahir di mana situasi kelahiran itu berbarengan juga dengan situasi semua serba digital. Dan tentu mempengaruhi nilai-nilai kehidupan, termasuk resiliensi, daya juang yang bersangkutan tidak lagi disertai dengan kemampuan yang sifatnya manual. Umpamanya kalau menyetrika itu pakai setrika. Sekarang semua serba digital ya, ada alat-alat tertentu yang mempermudah. Dari sisi waktu iya, tetapi dari sisi resiliensinya mungkin ada terjadi pergeseran-pergeseran nilai, sehingga yang generasi Z ini akhirnya mencari yang serba instan, dan itu mempengaruhi daya juangnya untuk menghadapi tantangan itu dibanding generasi sebelumnya itu sangat berbeda. Karena mengapa? Seluruh kehidupannya dikelilingi oleh semua serba digital. Dan akhirnya cara pandang, lalu kemudian daya juangnya, termasuk menu pikirannya, termasuk apa yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia dengar, semua serba digital. Dan itu cukup mempengaruhi banget ya, mempengaruhi banget kehidupannya dalam menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri. Dan sekali lagi di zaman Z ini memang resiliensi itu, daya tahan, daya juang itu sangat minim dan bisa dikatakan minimalis karena pengaruh kelahiran zaman itu dipengaruhi oleh semua sistem digital. Mungkin itu kira-kira gambarannya mengapa menjadi isu yang sangat fenomenal ya, karena dibanding dulu dan sekarang itu memang di zaman digital ini generasi ini mau ingin tahu tapi lupa bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Dan ketika mau mencapai sesuatu itu dia mudah patah
karena semua serba instan. Yang itu tadi yang dipengaruhi oleh zaman digital tadi. Itu kira-kira mengapa kemudian mental health itu menjadi isu yang sangat penting sekarang, karena kehadiran generasi itu lahir di zaman digital itu. Yang serba cepat ya, Suster. Serba cepat. Semua serba dan instan maunya gitu ya. jangan ada yang lama, maunya semua instan. Nah, itu mempengaruhi juga daya juangnya, sehingga ada orang yang di kampus dia merasa seolah-olah dia yang paling berat kehidupannya. Kalau dia kerja di rumah sakit rasanya dia yang paling sibuk di dunia. Mengapa? Karena itulah yang dia lihat, itu yang dia saksikan, dunia apa yang dia rasakan, dan itu membatasi lingkup dirinya terhadap status sosial dimanapun dia berada. Suster, saya ingat sekali pertama kali jumpa dengan Suster ya. Waktu itu Suster pernah bilang bahwa sebagai orang muda juga seharusnya kita selalu update gitu ya, Suster. Jangan ketika kita berada di situasi sulit, kita harus mencari seseorang untuk bisa dijadikan someone to talk gitu. Betul ya, Suster. Banget. Kita harus bercerita dan tidak terperangkap di situ. Itu yang menjadi semangat aku sih, Suster, waktu Suster bilang itu ya, memang kita nggak harus sendirian sih menjalani kehidupan ini. Baik, Suster, apa sih, Suster, peran orang tua untuk memperhatikan kesehatan mental health anak-anak ini gitu, ya. Suster? Berkaitan dengan peran orang tua berkaitan untuk kesehatan mental, sebenarnya orang tua perlu memiliki keterampilan, ada dua. Keterampilan yang pertama adalah bagaimana orang tua meregulasi emosinya. Kedua, keterampilan yang kedua itu adalah bagaimana orang tua melatih dirinya berkomunikasi dengan anaknya. Dua keterampilan ini wajib dimiliki oleh orang tua zaman sekarang. Mengapa dua ini? Orang tua perlu menyampaikan kepada anak bahwa emosi itu bukan sebuah masalah benar tidak, tetapi emosi adalah sebuah ruang di mana setiap anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan segala sesuatu apa yang dia rasakan. Karena rumus emosi itu ya memang bergerak, nggak bisa ditahan di kepala, nggak bisa ditahan di pikiran. Justru nanti ketika nggak diberikan ruang itu, maka masalahnya anak akan menjadi tersimpan semua emosi-emosi yang dialami apapun itu, entah itu marah, entah itu kecewa, entah itu benci, dan ketika itu ditampung di amigdala, rekaman-rekaman yang menyakitkan itu, suatu saat itu akan mempengaruhi mental anak itu sendiri. Maka kembali lagi tadi, setiap orang tua memiliki keterampilan meregulasi ini, artinya mengedukasi anak bahwa emosi itu bukan masalah benar dan tidak, tetapi masalah kesempatan untuk memberikan ruang kepada anak menyampaikan sesuatu apa yang dia alami, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itulah yang diberikan kesempatan oleh orang tua. Kemudian ketika orang tua juga memiliki keterampilan berkomunikasi, setiap ada masalah, setiap ada sesuatu yang dialami oleh anak, orang tua juga perlu menyampaikan komunikasi yang baik. Masalahnya ini di sini seni komunikasi. Seni komunikasi. Kadang-kadang orang tua berkomunikasi pakai label. Memang dasar bodoh kamu. Memang kamu, memang bego kamu. Memang canda ya, tetapi kadang-kadang seni berkomunikasi ini kadang-kadang mempengaruhi anak, dan anak nggak berani menyampaikan itu, melawan itu kepada orang tua, karena ada sebuah konsep ketika melawan orang tua lewat kata-kata, menyampaikan kepada orang tua apa yang sejujurnya, seolah-olah itu membantah. Padahal sebenarnya ketika anak menyampaikan apa yang sebenarnya yang dialami kepada orang tua, itu bukan membantah, tetapi menyampaikan pendapatnya, isi hatinya, sehingga orang tua bisa tahu, oh versi anak saya ini seperti ini. Dan ketika dia sudah tahu versi apa yang dialami anak, orang tua juga mengkomunikasikan, mengklarifikasi, mengkonfrontasi apa yang sebenarnya yang dipikirkan anak tidak seperti itu yang sesungguhnya. Jadi kembali lagi, dua keterampilan ini wajib dimiliki oleh orang tua, sehingga anak ketika bertumbuh berkembang sesuai dengan fase-fasenya, maka saya percaya mental health itu juga, kesehatan mental anak terjaga. Dan kelak ketika dia dewasa, bekal yang dia dapatkan dari orang tua, dua keterampilan ini akan menjadi bekal juga ketika dia berhadapan, bersosialisasi dengan teman, masyarakat, dan lingkungan kerjanya.
Dan saya percaya dia menjadi pribadi yang matang, dewasa secara IQ, secara spiritual, dan secara emosi. Kalau suster bilang yang kemarin adalah pikiranmu bukanlah dirimu dan emosimu bukanlah dirimu, betul ya suster? Betul banget. Ya, karena seperti yang suster bilang tadi bahwa kita juga sebagai manusia pasti banyak menumpuk ya suster, akhirnya kita melampiaskannya ke orang lain misalnya. Betul. Jadi teman-teman muda, seperti yang disampaikan suster tadi, bahwa bagaimana supaya kita bisa mengontrol diri kita, dan tentunya apa yang kita dapatkan itu pula yang bisa kita berikan. Betul ya, banget. suster. Oke, suster, sebelum kita lanjut nih suster, nah kita mau menikmati dulu minuman kobar, wis. Luar biasa. Minuman kobar. Asik. Ini dia suster. Wow, Wih. luar biasa banget. Silakan suster. Saya coba dulu ya. Iya. Rasanya bagaimana? Nanti setelah suster coba, nanti bisa disampaikan nih suster ke teman-teman muda gimana sih rasa kopi kobar ini. Wow, Wah, luar biasa banget. Rasanya seperti berada di tingkat 7. Nikmatnya, rasanya, nikmatnya tak terungkapkan. makanya suster, teman-teman muda harus main ke gerai kobar nggak sih suster? Wow, ayo teman-teman datang segera di sini. Karena mengapa? Kopinya hangat dan cita rasanya sangat berdaya pikat luar biasa. Jangan menyesal, pasti merasakan apa yang saya rasakan. Sensasinya luar biasa. Mengapa saya katakan cita rasanya luar biasa, sensasinya? Karena memang di kopi ini gulanya ya, pahitnya juga ya, akhirnya rasanya kayak nano-nano. Dan di nano-nano itu, di situ tercipta sesuatu yang tak bisa terungkapkan Wis. kecuali dinikmati. Dan itu menciptakan hormon dopamin, hormon yang membuat kita bahagia. Wis. Jadi untuk bisa dapat hormon dopamin ya suster, Dopamin. harus main ke gerai kobar. Wis. Jadi main ke gerai kobar. Suster aja udah minum kopinya, masa teman-teman muda Yuk, nggak datang. minum? Teman-teman, itu tadi kita udah ngobrol ya sama suster soal bagaimana juga orang tua kita berperan penting ke kita ya, dan tentunya pesan ini sebenarnya bukan untuk orang tua kita lagi ya suster, benar ya? Untuk semua. Iya, untuk teman-teman muda juga gitu ya. Ya bisa kelak teman-teman muda akan menjadi orang tua juga, apa tadi yang sudah disampaikan suster yang sekiranya kita tanamkan di dalam hati kita untuk menjadi bekal. Nah suster, tentunya bahwa teman-teman muda juga kita tidak tahu suster seberapa banyak mereka juga teman-teman muda di luar sana yang sedang ada di dalam situasi sulit seperti ini, begitu ya suster. Nah ketika kita sudah berada di situasi yang sulit ini suster, kita dalam tanda kutip memang sudah bermasalah gitu ya suster, baik secara pikiran maupun kejiwaan gitu ya suster. Nah ada nggak sih suster satu hal kecil saja yang mesti harus dilakukan supaya kita bisa keluar dari situasi yang berat ini gitu suster? Ya. Oke, kembali lagi tadi seperti yang suster ungkapkan, statement WHO, pemahaman mental health itu bahwa orang yang sehat mental adalah mereka yang mampu mengatasi masalah tetapi menyadari memiliki batasan kemampuan. Nah, jadi dengan dia menyadari memiliki batasan kemampuan, dia akan menyelesaikan, mencari semua solusi-solusi lewat referensi yang dia dapatkan dari psikolog, dari buku-buku, dan dari informasi itu akan mendorong dia mengupgrade dirinya bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi. Maka statement WHO tadi, setiap orang pasti memiliki masalah yang dihadapi setiap hari dan memiliki kemampuan, memiliki keterbatasan menyelesaikan masalah. Maka intinya adalah ketika generasi muda menyadari bahwa dia memiliki masalah yang sekarang sedang dia hadapi, itu bukan sebuah hal yang tabu. Kembali lagi, dia harus segera bangkit dan mengupgrade, mencari referensi-referensi yang bisa menolong dia. Contohnya, sebuah sikap kerendahan hati untuk menghubungi psikolognya, menghubungi psikiaternya, mungkin menghubungi orang tua terdekat yang mungkin bisa membuka wawasannya, yang bisa memberi pencerahannya. Tetapi saya
langsung sih, kalau boleh langsung ke psikolognya atau ke aku saja mungkin bisa juga, sehingga dengan demikian ketika yang bersangkutan menyadari perlu menambahkan, mencari informasi yang bisa menolong dia keluar dari masalah itu, maka otomatis dari bekal yang dia dapatkan dari psikolognya, dari psikiaternya, dia juga akan mendorong dirinya, mengupgrade-nya, dan dia akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Dengan dia mampu menyelesaikan masalah itu, dia juga akan mampu belajar, mampu bekerja, berkontribusi di lingkungan dan di komunitas dimanapun dia berada. Dan perlu diingat generasi muda, bahwa setiap kita, siapapun itu, entah itu pastor, entah itu suster, jangan lupa setiap kita memiliki batasan kemampuan dalam menyelesaikan masalah itu. Tadi suster bilang bahwa setiap orang siapapun itu punya keterbatasan ya suster untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini terkhusus untuk teman-teman muda di Keuskupan Agung Medan suster. Teman-teman muda dimanapun sekarang berada, ada nggak suster satu pesan yang ingin suster sampaikan kepada teman-teman muda di keuskupan ini supaya tetap sehat secara mental dan ketika pun ada di dalam situasi itu bisa langsung menghubungi suster misalnya. Ya suster, silakan suster, kata-kata motivasi atau kata-kata inspirasi untuk teman-teman muda di luar sana, bebas, silakan suster sampaikan suster. Ya, baik, kepada generasi muda dimanapun Anda berada, entah pun sekarang ini Anda dalam kondisi sulit, entah itu Anda dalam kondisi apapun, jangan lupa setiap orang memiliki kemampuan dan memiliki keterbatasan. Nah, dengan kesadaran keterbatasan itu, jangan lupa bahwa Anda perlu keluar dari zona itu dan bersikap rendah hati untuk mencari referensi itu. Mengapa? Karena dengan demikian Anda akan mampu mencari jalan keluar dan bisa menyelesaikan itu secara pribadi. Jangan takut, siapapun Anda, masalah apapun Anda, selalu ada pelangi dimanapun dan kapanpun. Dan percayalah, perjalanan ke depan selalu ada solusinya jika Anda selalu membuka diri terhadap situasi yang terjadi. Semangat! Sister Francis benar-benar sangat menginspirasi gak sih teman-teman. Jadi apapun situasinya, bagaimanapun ya pelangi pasti akan selalu ada. Artinya bagaimanapun masalahnya, seberat-berat apapun pasti ada solusinya. Wis. Kalau kata Pastor Komkep kami suster, Pastor Serafin, Pastor selalu bilang apapun masalahnya pasti ada solusinya. Betul. Jangan fokus ke masalahnya, fokus mencari solusinya. Wis. Teman-teman semua, jika teman-teman nanti akan ada pertanyaan terkait apapun soal kesehatan mental dan yang berhubungan dengan kejiwaan dan mental, nanti teman-teman bisa komen ya di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi lagi dengan Suster Francis dengan keresahan-keresahan teman-teman di luar sana itu apa aja sih sebenarnya, dan situasi apa sebenarnya yang agak sulit nih untuk bisa teman-teman keluar. Nanti Suster Francis akan siap bercerita, betul ya Suster ya? Siap betul, bercerita lagi kapan nanti Suster akan tentunya punya waktu ya teman-teman. Suster kita sibuk juga soalnya teman-teman karena banyak pasiennya. Baik Suster Francis, terima kasih Suster. Nanti kalau ada info pasti kami akan kabari ke Suster. Terima kasih banyak. Terima kasih Suster sudah ngobrol dengan kita hari ini. Jangan lupa ketika menghubungi saya, praktek mandiri saya itu ada di Jalan Gereja Jaitun nomor 12 Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Simpang Halpetia. Jangan lupa saya akan menunggu Anda di Catholic Center. Terima kasih teman-teman.